Kalau kita pembahasan dogma Tritunggal satu tetapi tiga itu memang secara konsep akal itu nggak masuk akal sama sekali. Nah, itu dong. Jadi kau jangan memaksakan diri untuk mendoktrin kita di sini. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Memang nggak pernah Yesus mengajarkan supaya menyembah dirinya. Cuman kan ada aja orang yang menyembah dia. Dan Yesus nggak larang gitu. Ya, Siapa yang menyembah dia? Siapa yang menyembah? Orang cuman sujud menghormat kok. Orang Majus, murid-muridnya, Simon, mereka bukan bersujud dalam arti kata mempertuhankan. Mereka proskuneo artinya menundukkan kepala, sujud di lantai, menghormat kepada yang ada di depannya. Sama ketika saya juga begitu melakukan itu kepada kedua orang tua saya. Bukan berarti saya menyembah dia. Saya takjub terhadap Jadi perjuangan definisi menyembah menurut abang itu gimana sebenarnya? Ya, yang kalian lakukan sekarang ini, itu yang keliru. Kalian menganggap Kristus itu adalah pencipta yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu kekeliruannya itu di situ. Bukan pencipta Kristus itu, bang. Lalu Nggak ada di keterangan kitab manapun nggak ada Kristus itu pencipta. jadi bagaimana dengan Yohanes 1 nomor 3 yang kalian salah pahami? Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia di situ siapa? Nah, oleh di situ, bang, bukan segala sesuatu diciptakan karena apa? Segala sesuatu diciptakan itu kan kata oleh. Artinya memang Jadi kan bukan Yesus. Berarti bukan firman. Artinya kan dia firman. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Bukan Berarti bukan Yesus. Apa, bang? Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Ya bisa dibilang sebenarnya. Karena Yesus itu kan Memang firman. Anda melilit lidah. Anda dihantam dari kiri, Anda lari kanan. Saya datang dari kanan, Anda lari ke kiri. Kenapa? Ya maksud saya itulah gini, orang ciri-ciri orang yang disesatkan kayak gitu. Maksud saya Baru gini, kali bang. ini saya mendengarkan Yesus bukan pencipta. Maksud saya gini, bang. Pada dasarnya kan pencipta itu kan sang Bapa. Nah, terus Nah, nggak bisa kita katakan kalau Yesus itu sang Firman itu adalah pencipta karena memang sumbernya itu kan tetap dari Bapa. Kalau analogi berarti sederhananya Yesus gitu. ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Ya Firman bukan ciptaan sih. Nah itu, tengoklah kan. Dihantam dari kiri lari ke kanan, kanan lari ke kiri, bawah lari maksud ke saya atas. itu, bang, merujuk ke Kapan Anda bisa jujur terhadap diri Anda? Kapan? Kapan? Maksud saya, bang, itu ke sumber primernya, bang, merujuk ke sang Bapa itu. Jadi kalau begitu di luar itu ya sang pencipta, Bapa gitu aja. di luar pencipta itu ciptaan. Siapapun itu. Hanya ada satu hakikat yang tidak diciptakan, yaitu sang Khalik yang mencipta. Kalau Yesus tidak diciptakan, berarti dia pencipta. Maksud saya gini, bang, sederhananya gini, bang. Yesus sang pencipta. Pada saat itu kan belum ada Yesus sebenarnya, masih dalam bentuk firman, belum. Nah, berarti personal. Yesus ini adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berarti dia ciptaan. Nah, belum bentuk personal, bang. Bentar, bang. Nah, berarti dia ciptaan kan? Dia wujud baru, dia pribadi baru, berarti dia adalah ciptaan. Masalahnya, Anda akan dipaksa oleh roh yang ada di dalam diri kalian untuk menyangkali itu. Jangan mau. Yesus kita itu adalah Tuhan. Padahal sebenarnya yang Anda pertahankan ketuhanannya bukan anak Maria, melainkan roh yang bercongol di dalam diri Anda itu yang ngaku-ngaku Kristus yang datang kepada kalian. Gimana, bang, mengelola kata ini, bang? Bapa itu sebenarnya dasarnya kan, terus berfirman. Nah, apakah firman itu ciptaan? Memang firman itu diproduksi oleh sang Bapa. Terus apakah firman itu layak dikatakan ciptaan? Lah, segala sesuatu yang keluar dari Bapa, dari Tuhan itu adalah ciptaan. Termasuk firman. Ya udah sih, kalau di kami, bang, firman itu bukan ciptaan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan yang keluar dari Bapa itu bukan ciptaan? Bagaimana ceritanya? Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan Anda beranak? Bukan, karena definisi ciptaan, bang, menurut kami itu bukan yang keluar dari Bapa, tetapi yang dibilang-bilangi, jadilah, jadi gitu. Lah, ketika kemudian Yesus ingin diadakan di muka bumi, dia punya awal kan? Apa yang menjadi firman yang keluar dari mulut Tuhan? Hubungannya dengan Yesus apa?
Ibaratnya gini lah Bang, biar simpel. Jangan ibarat suara, dulu. suara Abang itu ciptaan nggak? Ciptaan Abang? Ciptaan. Gitu? Itu ciptaan. Ya udah sih, kalau memang kayak gitunya definisi Abang, ya udah sepakat aja gitu. Nah, sekarang begini. Ketika Yesus belum ada di bumi, apa yang mendasari awal kali yang Tuhan lakukan sekaitan dengan akan diadakannya Yesus? Apa yang Tuhan lakukan? Ya nggak tahu Bang. Tanya Lo kok Tuhan nggak lah. tahu? Inilah kalian. Padahal jelas-jelas ulang, Bang. apa yang Tuhan lakukan sebelum ada Yesus yang berhubungan dengan akan diadakannya Yesus. Apa yang Tuhan lakukan? Waduh, berat pertanyaannya Bang. Bukan berat. Anda saja yang tidak sampai ke sana, karena nggak mau sampai ke sana. Ya, soalnya kan nggak tahu aku apa yang dilakukan. Kok nggak Tuhan, tahu? ya. Bulan ke-6 siapa yang datang kepada Maria? Oh, bicara tentang itu ya. Ya, Malaikat. siapa yang datang kepada Maria? Malaikat. Untuk apa dia datang? Untuk memberi kabar. Nah, itulah permulaannya. Pada mulanya adalah kabar. Kabar yang keluar dari Bapa. Bukan Yesus yang keluar, tapi pemberitaan. Wahai Maria, Bapa ingin engkau hamil. Itu pada mulanya firman yang keluar dari mulut Tuhan disampaikan oleh Roh Kudus kepada Maria agar Maria hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Yesus ciptaan. Bang Zuma, firman Allah sama Allah berfirman sama enggak? Sama. Nah, terus kalau Ntar dulu Bang, kejadian nanti kalau apa aku mau mandi dulu. Aku Ya, mandi. dulu, ya, Bang. Ya, jangan pakai air sagu, Bang, ya. Pakai air yang bersih. Pakai solar kok Bang. Bang apa? Bang Allah Zuma? berfirman, Tuhan berfirman, dan firman Tuhan itu ya sama. Apa bedanya? Enggak gini Bang, kalau penciptaan di kejadian, contoh kejadian 1 ayat 20, itu firman Allah yang menjadi manusia, apa Allah yang berfirman maka jadilah manusia Adam. Jelas Tuhan yang berfirman. Maka jadi Adam. Iya betul. Nah, Berarti kan bukan terus? firman yang berteofani menjadi Adam kan? Ya memang bukan. Yesus juga begitu. Yesus juga begitu. Jadi kalau kita narasikan nih pakai ilmu filsafat, ngerti filsafat nggak ente? Ngerti kan ya? Tahu dikit, tahu dikit. dah. Filsafat itu adalah teori berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, mari kita teorikan tentang Adam. Kalau kita teorikan menurut ilmu filsafat tentang Adam ini, maka Adam akan terurai. Adam ini pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Bapa. Lalu firman itu menjadi manusia Adam. Itu kan di Yohanes 1 ayat 1 Bang. Itu kalau kita berbicara filsafat, Bung. Yohanes 1 nomor 1 itu adalah filsafat himne Plato. Sampai nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Sama ketika Tuhan berkehendak, aku hendak menciptakan manusia di atas muka bumi, supaya dia menjadi penguasa baik ikan-ikan di laut, burung-burung di atas udara, dan hewan yang melata di bumi. Itu firman kan? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Berproses. Endingnya Adam. Nah, mari kita berfilsafat. Adam pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Bapa, lalu kemudian menjadi daging, jadilah Adam. Sama seperti itu. Tuhan berfirman, aku hendak menciptakan manusia dari seorang perawan bernama Yesus, dan hendaklah manusia ini dinamai Yesus. Berproses gak firman itu? Berproses. Jadi enggak daging? Jadi berarti pada mulanya adalah firman. Bukan firman menjadi manusia, tapi kehendak Tuhan yang teraplikasi menjadi manusia. Sama seperti Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum melaksanakan apa yang aku perintahkan. Aku hanya memberi perintah, Begini, Bang. maka semuanya jadi. Kalau menurut Innama Abang sama ya? amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Sama. Oke Bang, kalau menurut Abang berarti Allah berfirman sama Allah sama gitu ya berarti. Sama. Allah berkata dan perkataan Allah itu sama. Anda berkata dan perkataan Anda itu sama. Anda bukan perkataan bukan Anda. Tetapi Anda yang menjadi sumber.
Sama seperti pabrik. Pabrik mobil bukan mobil, tetapi mobil berasal dari pabrik. Perkataan bukan Allah, tetapi perkataan berasal dari Allah. Perkataan bukan mulut, tetapi perkataan berasal dari mulut. Mulut bukan perkataan, perkataan bukan mulut. Dua pribadi yang berbeda. Tetapi ada yang menjadi sumber, ada yang menjadi produk dari sumber. Yesus adalah produk dari sumber, sedangkan sumbernya adalah Bapa, Sang yang Maha berfirman. Dia mengatakan hamil, hamil Maria. Lahir Yesus, lahir Yesus. Tak ada yang bisa menghalangi itu. Kesalahan Kristen karena mendudukkan filsafat Yunani sebagai sumber ketuhanan kepada Kristus, sehingga ketika Paulus mengatakan bertemu Kristus, maka segala-galanya yang berbau politeisme, animisme, Anda rangkul, Anda imani. Inilah yang terjadi. Maka ditertawakan oleh orang berakal. Kok Tuhannya orang Kristen itu berubah menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia, dan Anda akan ngotot di situ. Kenapa Anda ngotot? Karena ada roh yang Anda katakan Roh Kudus di dalam tubuh kalian yang sesungguhnya bukanlah Roh Kudus. Jangankan Roh Kudus yang dipalsukan, Yesus Kristus pun dipalsukan. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab saudara? Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Kalau murid pilihan saja akan disesatkan, bagaimana ente? Jadi gini Bang, kalau menurut Bang Juma, firman itu sudah ada bersama Allah apa yang memang diciptakan? Yang ada pada Allah itu kalam, bukan firman. Iya. Yang ada pada diri manusia itu adalah mulut, bukan perkataan. Mesin yang ada pada diri Allah itu sifat. Sifat apa? Sifat kalam. Apa itu? Sifat berkata-kata. Makanya di dalam Mazmur 339, aku hanya berkata, maka semuanya ada. Karena Tuhan hanya memberi perintah. Dia maha memberi perintah, dia maha berkata-kata. Apapun yang dia katakan akan terjadi. Yesaya 455 nomor 11. Jelas itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan hendak menciptakan, mengadakan sesuatu, maka Tuhan hanya berkata, jadi maka jadi. Itu. Makanya Yesus mengatakan apa, Bung? Untuk membenarkan ucapan saya ini, Yesus mengatakan apa? Coba Anda baca Yohanes 8:42. Aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan yang maha berkehendak yang menjadi daging. Bukan sang firman yang menjadi daging, bukan. Tetapi sang firman berfirman untuk supaya sembarang aja semua tuh ngawur kau itu semua. Jelaskan apa kau Udah paham aku turun ya. Thank you ya. Iya, makasih Bang Eri. Thank you. Kenapa kau kawan? Kenapa? Sulit pakai otak itu, sulit. Justru saya Mahal pakai otak. otak, makanya yang Anda omong tuh nggak masuk otak saya, maka saya kok Oh, berarti otak Anda rusak. bukan otak Anda yang ngaco itu, otak Anda itu. Oke. Firman itu Iya, manusia Anda atau bukan? Ngaco Anda itu. Firman itu manusia atau bukan? Anda ngaco kok sembarang. Firman aja itu Anda apa, saudara? Firman itu apa? Firman menjadi manusia. Iya, saya sebelum menjadi firman itu apa? Saya bilang firman menjadi manusia. Saya tidak mau tahu dia menjadi manusia, menjadi tempe, menjadi kopra, menjadi ketoprak, menjadi becak. Saya tidak mau tahu. harus intervensi pernyataan saya. Saya bertanya, saudara. Kau tidak bisa intervensi pernyataan saya. Saya cuma bertanya. Firman itu apa? Firman menjadi manusia, jelas. Saya tanya, firman itu apa? Firman menjadi manusia, jelas. Firman itu apa? Kau paham apa lu sembarang aja kawin. Firman itu apa? penontonnya pada sepi nih. Firman Kasian itu juga apa? ya, dulu yang viral sekarang udah nggak paket, model teriak-teriak aja lu. Firman itu apa, Bang? Model teriak-teriak aja kawin. Iya, firman itu apa? Saya ingin tahu dari Anda ini firman itu apa? Menurut Anda apa? Itulah Anda turun, Anda ke gereja, lap-lap burung, jangan patok-patok sembarang burung Anda itu ya, supaya generasi berikutnya dari Anda itu bisa waras. Jangan seperti Anda. Bersunatlah kalian supaya anak-anak kalian itu bisa waras. Ayo pasien berikutnya. Woi.
Bang David. Bang. Iya. Oke. Bang David. Nanya beberapa bang. Boleh. Saya pernah nonton video-video Bang Juman nih. Iya. Kenapa suaranya jadi gitu? Ini parah nih. Tenang. Ayo. Bertanya bang. Boleh. Bang Juman kan ingin mencerdaskan, Iya. menyelamatkan orang-orang Kristen ya. Iya, Masya Allah. Iya. Gimana? Kenapa Bang Zuma hanya menyelamatkan orang Kristen? Kenapa tidak menyelamatkan terhadap agama Hindu, Buddha gitu Bang? Kenapa hanya Kristen aja gitu? Iya. Di dalam ajaran agama Islam itu dikatakan begini. Kebenaran itu telah diwahyukan oleh Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Nah, ketika Al-Quran menarasikan seperti itu, artinya bahwa umat Islam ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan kebenaran itu kepada manusia dengan cara yang hikmah. Kenapa tidak sampai ke Hindu? Kenapa tidak sampai ke Buddha? Karena ring pertama itu adalah Kristen. Kok bisa? Ya, karena Kristen itu masuk ke dalam jantung pertahanan umat Islam dengan cara mereka mengambil istilah-istilah dari Islam, lalu mereka ajarkan kemudian di tempat mereka. Selain itu, mereka keluar dari rumah-rumah ibadah mereka ke pelosok, nyamar-nyamar seperti Islam untuk memurtadkan orang. Kalau orang Hindu, tidak ada upaya menghindukan orang Islam. Orang Buddha tidak ada upaya membudakan orang Islam untuk menjadi Buddha. Tapi kalau orang Kristen, seluruh upaya dan kekuatan mereka lakukan untuk mengkristenkan orang Islam. Sampai sini paham, saudara? Paham. Nah, gitu. Lanjut. Ya, lalu pertanyaan lagi nih Bang. Iya. Apakah ada Allah SWT menurunkan kitab selain Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menceritakan tentang hal yang di luar kemudian misi kedatangan Nabi Muhammad. Allah hanya mengatakan begini. Sebagian dari rasul yang diutus oleh Allah diceritakan. Sebagian lagi tidak diceritakan. Artinya apa? Ketika Allah tidak menceritakan perihal tentang utusan-utusan yang lain, atau kitab-kitab yang lain, atau ketetapan-ketetapan yang lain, maka itu menandakan bahwa Al-Quran sudah cukup untuk menjadi pedoman kehidupan manusia dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Cukuplah Taurat, cukuplah Zabur, cukuplah kemudian Injil yang menjadi panduan umat Islam untuk menghantarkan manusia kepada keselamatan akhirat. Seperti itu. Jadi pedoman kami hanya kepada Al-Quran. Berarti Silakan. tidak disebutkan iya Bang? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bang, yang masih ganjal nih. Iya. Tentang Nabi Muhammad. Yang saya tahu kan, maaf, Muhammad itu kan pedofil, itu menikahi itu. Apa sih gitu? Tunggu. Dari mana Anda mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil? Anda ngerti pedofil gak? Yang menikahi anak kecil itu. Oh salah, mana ada pedofil kayak gitu. Inilah kesalahan kalian. Pedofil itu adalah penyakit yang suka kepada anak kecil. Ya. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah dia kemudian melakukan pencabulan kepada anak kecil. Nabiku Nabi Muhammad tidak ada kemudian menjadikan anak kecil itu menjadi trauma. Itu adalah tuduhan orang-orang kafir kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada Nabi Muhammad itu pedofil? Enggak ada.
Yang namanya pedofil itu penyakit. Suka makan anak kecil. Seperti pastor dan pendeta di luar sana banyak. Ya, yang saya tahu kan jeleknya gitu bang. Itu bukan kejelekan, saudara. Nabiku Nabi Muhammad bukan seorang pedofil. Tidak ada korban pedofil, nggak ada. Siapa korbannya coba? Anda harus paham dulu. Pedofil itu adalah penyakit psikis, penyakit kejiwaan yang cenderung suka kepada anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur. Dia punya kelainan, ciri-cirinya orangnya pendiam, susah berkomunikasi, suka mengintai anak kecil, suka menyakiti anak kecil, suka membuat anak kecil ketakutan. Semakin dia senang sama seseorang anak kecil, maka semakin dia membuat anak itu mencekam. Itu pedofil. Dan orang yang terkena penyakit pedofil itu kecenderungannya tertutup. Nabiku Nabi Muhammad seorang diplomasi yang luar biasa. Dia adalah seorang pemimpin, dia seorang raja, seorang presiden, pemimpin perang. Kok bisa dituduh pedofil? Itu penghinaan, Bung. Nggak ada Nabi kami itu pedofil, nggak ada. Itu jangan disimpan di dalam otak kalian itu. Kalau Nabi Muhammad itu pedofil, tidak sampai ajarannya ke kita. Orang Arab yang sangar, yang keras, kasar, yang akan mengeksekusi beliau. Buktinya, jangankan pada saat hidup, beliau sudah mati saja, mereka tidak ridho, tidak ikhlas mayatnya dikuburkan. Saking cintanya kepada sosok yang mulia ini. Kok dibilang pedofil? Orang kaya di atas muka bumi ini, orang yang paling kita cintai di atas muka bumi ini, bahkan orang tua kita saja, yang kita cintai, yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, kalau mereka sudah meninggal, semalam mayatnya di rumah, masih kita tahan. Tapi kalau 2 malam, sudah 3 malam di rumah mayatnya, itu sudah mulai aneh, berasa. Padahal itu adalah orang tua kandung kita. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya, para sahabatnya tidak mau Nabi Muhammad dimakamkan, saking cintanya. Kenapa? Karena manusia ini adalah manusia yang paling mulia akhlaknya di antara seluruh manusia. Jadi yang Anda dengarkan itu cuma fitnah. Tidak mungkin sejazirah Arab tunduk kepada beliau kalau dia memiliki sifat tercela satupun. Itu hanya fitnah itu. Siapa korbannya? Siti Aisyah. Siapa wanita yang paling mencintai Nabi Muhammad? Siti Aisyah. Lalu, mana korban pedofil? Korban pedofil itu, jangankan melihat pelakunya terhadap dirinya, jangankan serumah, melihatnya saja, mendengarkan namanya saja, anak itu akan trauma, anak itu akan mendekati kegilaan. Ini Siti Aisyah, manusia yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Berarti dia bukan korban pedofil. Kalau begitu tak ada korbannya. Lalu kenapa orang-orang mengatakan beliau pedofil? Karena mereka putus asa, kecewa, tidak mampu membendung manusia yang berbondong-bondong memeluk ajaran Nabi Muhammad. Maka satu-satunya cara adalah memfitnah Nabi Muhammad dengan hinaan-hinaan yang tak berdasar. Mana korban pedofil? Nggak ada. Siti Aisyah adalah wanita yang sangat cinta kepada suaminya. Buktinya, dia menghafalkan lebih dari 2000 hadits. Bagaimana mungkin seorang korban pedofil akan menghafalkan perkataan-perkataan orang yang menjadi pelaku terhadap dirinya? Gak mungkin. Tapi buktinya, Nabi Muhammad meninggal dalam pangkuannya. Lah, kok jadi korban pedofil? Berhenti tuh, berhenti. Jauhkan pemikiran Anda terhadap tuduhan kepada Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Lebih baik Anda mengkaji Lukas 11 nomor 27. Lebih baik itu Anda kaji. Kebenaran gitu. Iya. Jangan Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak paham. Lalu adakah pengorbanan Nabi Muhammad itu kepada umatnya, Bang? Ada. Dia korban segala-galanya. Harta benda dia korbankan untuk supaya ajaran Islam ini sampai di akhir zaman. Nyawanya kemudian dikorbankan. Ikut perang beberapa kali. Yesus pernah perang nggak? Nabi Muhammad ikut perang, memimpin perang. Nabi Muhammad berjuang bersama dengan para sahabatnya. Untuk apa dia berjuang? Untuk supaya menegakkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia.
Yesus pernah nggak? Nggak pernah. Dia cuma menunggu makhluk yang mati. Setelah orang itu mati, masuk ke dalam kubur, dia rasuki, lalu dia keluar pada hari ketiga. Akulah Yesus yang telah diberi kekuatan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Cuman gitu doang. Pernah sih dia berjuang menenteng anak Maria naik ke bumbungan bait suci. Pernah sih dia berjuang membawa anak tirinya Yusuf ke pinggir jurang, lantas mengatakan, "Hei, buang dirimu ke bawah, jatuhkan dirimu ke bawah. Jika engkau benar adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di kakinya, agar di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Sayangnya si Yesus tak mampu membuat berdaya, tidak mampu memperdaya, maksud saya, anak Maria ini, sehingga Yesus Kristus itu kecewa, mundur dia dari mencobai anak Maria. Sehingga apa dikatakan di situ di Lukas 4 nomor 13, Yesus Kristus mundur dari mencobai anak Maria, lalu menunggu waktu yang tepat. Si Yesus menunggu di pojokan. Begitu ada tragedi penyaliban, anak Maria diselamatkan, yang menjadi manusia terkutuk ini turun di bawah perut bumi. Masuklah Yesus Kristus ke situ. Lalu pada hari ketiga dia keluar. Kepadaku telah diberi kuasa. Akulah Yesus. Sang bintang timur. Padahal yang asli sudah terangkat ke langit. Berkarya dia, leluasa dia menjual dan memakai nama Yesus supaya mendapatkan pengikut. Lahirlah 2 miliar lebih pengikutnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalian pengikut Yesus palsu, bukan pengikut anak Maria. Jikalau sekiranya kalian pengikut anak Maria, tentu kalian berdarah Yahudi. Tentu kalian adalah berdarah dari salah satu dari suku Yahudi, dari suku anak Yakub. Sayangnya bukan. Kalian adalah serigala-serigala yang nyamar domba. Kalian bukan pengikut Yesus Kristus, tapi kalian adalah pengikut iblis yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Semoga kalian sadar. Silakan. Baik, terima kasih. Itu saja Bang. Oke, sip. Silakan yang lain. Ya, pasien selanjutnya ada Jess Tuku. Dibuka mute-nya, Bre. Jess. Jess Tuku. Jess. Masih noise nggak di sana, Jess? Buka. Oh, sorry, ke mute. Dibuka lagi. Dibuka lagi, Jess. Sorry, Jess. Saya mau undang buka mute. Masih noise tuh. Malam. Ya, selamat malam. Yo, malam. Ya, silakan, Jess. Oh, bisa bertanya, Bang? Bisa. Satu pertanyaan 20.000. 50.000 nanti saya tambah, Bang. Oke, silakan. Oke, Bang. Kalau masuk Islam kan, untuk mengimani Islam itu kan ada syahadat gitu, bukan Bang? Betul? Oke. Syahadat itu kan, ya. Syahadat itu kan untuk penegasan iman, pengakuan iman, persaksian kita kepada Tuhan pencipta itu Allah, kan begitu. Jadi yang saya tanyakan di sini, Bang, apakah harus mempercayai Tuhan satu-satunya, Dia adalah Allah? Haruskah menyetarakan Dia dengan ciptaannya seperti Muhammad? Oke. Boleh saya jawab? Silakan, Bang. Iya. Tolong dipahami syahadatain itu apa? Syahadatain itu adalah persaksian, pengukuhan iman. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Posisinya Tuhan. Saya ulang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada theos selain Allah. Tidak ada kemudian Elohim selain Allah. Dan bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Mana yang disetarakan di situ? Enggak ada. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Yang mana yang setara? Hanya karena disandingkan.
Oh tidak, itu syahadatain persaksian. Sama seperti Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu. Satu, mengenal engkau. Satu-satunya Tuhan. Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Jadi posisinya Tuhan. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Utusan. Jadi tidak ada yang setara di situ. Tuhan satu-satunya adalah Bapa. Yesus adalah utusan Bapa. Setara enggak? Enggak setara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu Tuhan namanya Allah, satu Rasul namanya Nabi Muhammad. Apa yang setara? Gak ada. Cuman kami menyandingkan beliau dengan Allah karena kami tidak ingin kemudian dilencengkan, dibawa arus sama seperti orang-orang Nasrani yang terbawa arus ajaran paganisme sehingga membentuk sekte Kristen. Kami nggak mau. Kami tetap kemudian la ilaha illallah sampai meninggal. Rasulullah adalah Muhammad, Nabi Muhammad sampai meninggal. Kalian mulut Yesus utusan, bernyanyi tuh Yesus utusan Bapa, Bapa mengutus Yesus, Yesus diutus Bapa, sampai tertidur. Bunyi lonceng di gereja. Cing, cing, cing. Masuk ke gereja yang tadinya mulutnya dia saksikan Yesus itu utusan, masuk ke gereja Yesus seketika menjadi Tuhan. Munafri, lain di mulut, lain di praktek. Ya, silakan. Ya, Jelaskan kalau di Bible itu kan mengenal Allah itu kan ya itu dengan mengenal Yesus Kristus. Jadi karena Yesus itu memang sehakikat dengan Allah gitu. di mana Jadi saya dalilnya tanyakan di Yesus sini, sehakikat Bang. dengan Allah? Di mana dalilnya sehakikat? Di mana? Bentar dulu saya mau tanya dulu di Bible. Bentar. Di mana dia sehakikat dengan Jadi kan pencipta? sadar itu kan pengakuan iman kita kan kepada Allah kan begitu. Gitu. Iya. Jadi kenapa harus mengaku iman itu dengan menyandangkan dengan menyetarakan dia dengan ciptaannya gitu loh Bang? Apakah Tidak bisa ada yang mengimani menyetarakan. Allah satu-satunya Tolong itu tolong tanpa kalau Muhammad? diskusi apalagi bertanya itu, siapkan wadah untuk menampung jawaban lawan diskusi supaya lawan diskusi itu nggak capek gitu loh. Tidak ada yang Saya menyetarakan. menampung loh, Bang. Saya paham loh, Bang. Satu Saya pencipta paham. namanya Allah, satu utusan namanya Nabi Muhammad. Kok setara ya Rob? Iya. Kenapa Allah ya harus menyebut nama ciptaannya loh Bang untuk mengaku iman itu kepada Allah gitu loh? Itu pertanyaannya. Kalau memang oke, kita mengimani Allah kan begitu satu-satunya. Kenapa harus menyebutkan nama ciptaannya gitu loh? Karena Allah itu yang berkuasa. Kenapa harus menyebut nama ciptaannya gitu loh? Sekarang kalau saya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna jetsu iblis. Gimana tuh? Setara, satu Allah, satu iblis. Apa yang menjadi kemudian penghalang? Berarti menyetarakan iblis, dengan Allah kalau menyebut nama iblis Bang. Berarti kita menyebut iblis berarti setara dengan Allah Bang. Berarti itu menyekutukan Allah. Aku melihat jetsu makan ikan. Di sampingnya ada seekor monyet makan pisang. Berarti saya sedang menyetarakan Anda dengan monyet gitu maksudnya. Oh kalau itu beda Bang. Lu kok beda? Contohnya saya menyebut nama Juma. Contoh. Saya percaya bahwa Juma itu keren kan begitu. Saya percaya terus bahwa kamu Juma percaya Pak Bombong keren, itu dan dengan jelek. saya bersaksi bahwa dia punya istri kan begitu. Saya Apa sih? Aduh ya kan Allah ya begitu. Karim. Analoginya loh Bang begini. Aduh, Saya analogi percaya apa pula bahwa kamu? Abang Juma Apa ini? ini analogi Bang. Kok Bentar dulu, analogi? Bang? Saya analogikan Gak begini. sama Abang nggak Juma- antara Tuhan dengan manusia? Sama nggak? Kalau hakikatnya sama, enggak sama Bang. Kenapa harus menyebut nama ciptaannya kalau memang enggak sama? Itu dia Bang. Contohnya saya mengatakan begini sama Abang. Saya percaya bahwa Bang Juma itu keren dan saya percaya bahwa istrinya cantik. Jadi kenapa saya menyebut nama istri Bang Juma? Karena memang ada setara hubungan suami istri. Jadi setara gitu loh Bang. Makanya saya pertanyakan dengan menyebut nama Tuhan ini haruskah menyebut nama ciptaannya?
Gitu loh. Sementara Tuhan kan Maha Kuasa. Kenapa harus menyebut nama ciptaan gitu? Banyak mah nggak sadar ngobrol sama monyet. Iya sih. Nah itu kan. Dia maklum. Bang Andi jangan interogasi dulu. Terlalu Yang banyak kebiasaan. makan daging babi ya, gini loh otaknya berfungsi. Ini loh Bang Juma, aku serius loh Bang. Bukan untuk apa, karena Kalau saya kamu pengen serius, saudara, kau pasang alat di kepalamu untuk menampung jawaban saya. Saya Umat- paham loh abangku. Umat Saya Islam paham loh. itu menerima ajaran dari nabinya. Nabinya bernama Nabi Muhammad. Beliau adalah duta, beliau adalah utusan pencipta langit dan bumi di atas bumi ini. Saya Maka paham itu Bang, saya tahu itu Bang. Tapi kenapa harus pengakuan iman itu harus menyetarakan Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu dengan ciptaan gitu loh. Kenapa? Itu yang saya tanyakan. Iya, kalau turun memang aja Tuhan lah itu Maha daripada Kuasa dan gampang. satu-satunya Tuhan Bang. Sekarang kalau Kenapa saya gitu? ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apakah saya sedang menyetarakan beliau? Terlalu banyak makan tikus ente. Nih, saudara-saudara Kristen kurangi makan tikus ya. Kurangi makan tikus. Karena itu akan meracun otak kalian itu. Kalau sudah kayak gitu tadi itu udah parah kali tuh. Nggak bisa ciptakan pesawat dia. Iya, itu dia makanya. Dia harus makan babi banyak Supaya biar pintar ciptakan pesawat. oh ciptakan pesawat. Iya, bagus. Tapi menciptakan pesawat karena dekat dari Bible atau karena meninggalkan Bible? Ciptakan HP, ciptakan internet. Iya. Makan babi banyak supaya Iya. cerdas. Jangan minum kencing onta. Jadi goblok macam Suma itu. Bukan. Kalian pintar Macam itu Suma, kenapa? kau itu. Kalian Kau itu pandai memutarbalikkan Alkitab. turunkan. Ya, turunkan. Diturunkan. Orang sakit hati mah gitu, kita nggak usah ikutin. Sakit hati. Oh iya. Karena hati. Kemajuan Barat itu bukan karena ditopang oleh Bible. Justru Barat itu semakin jauh dari Bible semakin pintar. Karena kalau syahadat kalau- sebelum datang Nabi Muhammad tuh seperti apa? itu kan persaksian, Bung. Ketika Ya. ketika kemudian umatnya Nabi Musa menerima Nabi Musa sebagai rasul utusan Tuhan kepada mereka, apakah itu salah? Itu sudah benar. Lalu mengakui kemudian Tuhan yang mengutus Nabi Musa adalah satu-satunya Tuhan, apakah itu salah? Itu sudah benar. Begitu juga ketika Yesus datang, hidup kekal, mengetahui, mengimani, mempercayai, mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Apakah itu salah? Sudah benar. Dan mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Apakah itu salah? Itu sudah benar. Apanya yang salah? Nggak ada yang salah. Cuman karena Islam ini adalah agama yang disempurnakan sebagai senjata untuk melumpuhkan segala kejahiliaan, segala kebodohan di atas muka bumi ini, maka Islam itu konsepnya harus kuat. Maka dia ditopang oleh dua rukun yang wajib ada. Rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Di antara dua pilar ini kemudian ada beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Orang Islam harus melalui pintu itu. Itu syarat. Begitu juga pengikut Yesus. Harus melalui pintu itu. Apa itu? Mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengakui Yesus itu hanya utusan Tuhan. Sedangkan Kristen tidak ada di pintu itu. Kristen malah menjadikan Yesus dan Bapa itu sehakikat. Nah, makanya tadi penanya yang terakhir yang turun itu menganggap bahwa kami ingin sama seperti Kristen. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Kenapa disandingkan tiga? Karena Kristen mengatakan tiga-tiganya Tuhan. Kalau kami tidak. Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Seperti Yesus mengakui dirinya utusan Tuhan. Tapi maunya si penanya tadi, kalau begitu ya Nabi Muhammad itu Tuhan juga dong. Tapi faktanya kan kalian tidak mau terima Nabi Muhammad itu Tuhan. Lalu kenapa kalian menyandingkan dengan Nabi Muhammad kalau dia ada Tuhan? Sedangkan kami menyandingkan burung merpati dengan anak manusia sebagai sandingan dari Bapa karena kami menganggap mereka ini adalah tiga tetapi satu.
Gak bisa, kami umat Islam gak bisa kemudian dibodohi. Insya Allah senantiasa Allah akan melindungi kami. Karena setiap kali kami bergerak, senantiasa kami berlindung kepada godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang naik di komal ini. Gak bisa bang, gak bisa. Kami bersyahadat mendudukkan perkara pada kadar yang seharusnya. Nabi Muhammad hanyalah Nabi, Nabi Muhammad hanyalah Rasul. Sedangkan sebagai Nabi dan Rasul, beliau mengajarkan kepada mereka umat Islam untuk mempertuhankan satu-satunya Tuhan hakikat absolut tunggal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu ajaran Nabi Muhammad. Itu gak bisa diganggu itu. Kalau itu bang, kalau di Islam tuh wanita yang istiqomah itu yang menjaga auratnya. Lalu kalau dia pergi ke tempat kelahiran Nabi Muhammad itu di Mekah, gimana pas saat umroh itu kan dia pasti bersentuhan tuh bang. Mereka bersentuhan tapi bukan bermaksiat kan? Itu pun mereka terjaga. Niatnya mereka itu adalah beribadah kepada Allah. Kalau berwudu itu batal nggak kalau di situ? Iya, batal lah. Kan situ kan beribadah di situ. Iya, kan? tapi kan mereka bersentuh, kalaupun harus tersentuh, kan mereka tidak langsung bersentuhan kulit. Wanita kan pakai hijab. Begitu mereka bersentuhan kan tertutup kain. Itu tangannya tuh ada yang tidak tertutup. Kalau Anda tersentuh kan bukan karena sengaja. Dan ada banyak tempat wudhu, kan bisa wudhu kembali. Bolak-balik itu. Iya, itulah Islam. Karena memang Islam itu harus mensucikan diri pada saat beribadah kepada Tuhannya. Jangan kemudian berwudhu, kulub aja dipotong. Kalau lu pikir di gereja habis gituan semalam nggak mandi langsung masuk. Bang Juma. Iya, iya. Ada pasien lah gitu. Kenapa Jerry? Tapi di gereja itu gak ngapain tuh bersentuh-sentuhan, malah peluk-pelukan. Gimana itu, Pit? Iya, kalau di Kristen kan nggak terlalu ajaran nggak terlalu gitu kan. Di Islam kan beda gitu. Wanita itu tidak bercampur di tempat sholat, tempat pengajian kan selalu dipisah, tuh bang. Kalau di gereja nggak ada aturan ya? Coba dulu. Mengenal agama Islam ini dari Tidak memandang Tuhan itu tidak memandang pakaian. Kalian mengenal Tuhan Islam itu tidak memandang pakaian. Mana? Mengenal Gereja itu Islam. bebas. Biar saya ceritakan nanti saya tentang mengenal Yesus. Bisa? Ada nggak mujizat di Islam? Ngomong apa ini? Enggak, saya tanya. Ada nggak mujizat di Islam? Jadi itu habis keseruduk babi. Keseruduk babi. Ini udah kalah debat kayak gini lah orang Muslim ngomongnya. Ngomong apa kamu ini? Ngawur. Enggak, gini secara logika kita mengenal agama itu dari mana asalnya? Coba dulu. Ya dari yang membawalah. Kami mengenal Islam dari Nabi kami, Nabi Muhammad. Kalian mengenal kan Kristen? ada, kan? Kalian mengenal Kristen? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin kalian agama Kristen? Kalau kami jelas Nabi Muhammad. Yang ngajarin kalian agama Kristen siapa? Kalau kami Kristen nyata dan fakta. Yang ngajarin agama Kristen siapa? Ini biar aku ceritain sama kau. Pertanyaan saya, yang mengajarkan agama Kristen siapa? Pernah kamu ke Tarutung?
Tarutung kota suci, kotanya Blender itu. Kalau Blender. Di situ fakta, nyata. Datang Apa? Mensen membawa Injil. Serakabat Jadi dari kalau barat yang dibawa. Mana-mana pun nggak ada cerita kalian. Entah apa mujizat dari mana pun nggak ada. Kalau kami Islam, yang ada kuburan panjang lah diukur kalau digali pun itu mabuk ini. 1 meter. Hmm. Tengok di Barus, panjang kuburannya itu. Coba. Memang Kristen itu memang hebat, Tuhannya aja mereka bunuh kok. Kristen itu hebat, Tuhannya aja dibunuh. Itu orang Yahudi dulu itu, dahulu. Kan kalian udah belajar tentang kitab Musa sampai kayak apa? Perjanjian lama kan? Tapi kan kalian nih, kalian juga yang mau supaya Tuhan kalian itu dibunuh. Nggak kami. Kalau mereka tidak membunuh Tuhanmu, siapa yang kalian sembah? Yang kami sembah? Ya, apa kami? Hah? Ya apa lah, nggak mengenal Yesus. Walaupun dia Kristen, ateis, nggak mengenal Yesus, ya segitulah. Tapi Paulus mengajarkan. Masuk Bang Handi, masuk Bang Blender, silakan. Mabuk ini ya. Itulah Apa yang kau sampaikan? Berdebat. Itulah tujuan kalian berdebat. Mabuk. Tujuan berdebat apa? Apalah yang ada pemikiranmu di sini coba? Ada nyatanya kalian tentang agama kalian, mujizatnya di kampungmu atau di kotamu, di mana kalian berada, enggak ada. Oke, kau memikirkan mujizat. Yang kau andalkan mujizat Yesus bisa menghidupkan orang mati, itu yang kau andalkan. Makanya kau jadikan Tuhan. Enggak, no mention. Jadi, kota Tarutung. kenapa no mention? Ya, itu yang menyebarkan Injil. Apa pula no mention menyebarkan Injil? Enggak aja kau ini. No mention siapa? Saya undang kau di mana no mention? No mention. Oh, berarti yang nggak ada salib Yesus di Golgota itu pindah ke Tarutung, itu sebabnya. Sekarang aku tanya sama kau, di Golgota kenapa tidak ada salib Yesus? Mau kau ke kampungmu, undang dulu saya. Kalau ada mujizat udah tahu aku di Tarutung, kan? Iya, datanglah. Iya kan? Iya, udah tahu aku kenapa salib Yesus itu pindah ke Tarutung. Apa sebabnya? Coba kau jawab. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Lu tahu? Mana aku tahu, makanya aku tanya sama kau. Kenapa di Golgota tidak ada salib Yesus? Iya dia. Macam masalah salib pula. Terjun payung. Enggak aja mabuk, janganlah mabuk kelenten. Diskusi nggak pernah ada yang beres. Salib, coba pikirkan, no mention. Salib Yesus di Golgota nggak ada jejak Yesus itu mana? Nggak ada. Kenapa di Tarutung? Pindahnya dia salibnya ke Tarutung. Bentar izin, Bang Blend izin. Ini diterusin dulu Bang Kris tadi keputus sama Gurunda. Bang Kris naik lagi habis mandi kali. Yoi. Bang Kris. Yoi, habis mandi udah selesai kok. Oke, silakan dilanjut lagi Gurunda monitor. Iya, halo. Ya, silakan Bang Kris. Udah monitor. Ya, tadi pembahasannya apa? Udah lupa. Udah kecuci juga ingatan sama air tadi. Apa itu? Pembahasan tadi loh yang ingatan. Enggak sih Kris nih, kau pun layar kau gelap kali. Kau terangkan dulu apa-apamu ini profilmu. Cemana kau mau terbuka pikiranmu? Cewek jomblo enggak ini Bang? Gelap kali pula layarnya. Jomblo kan? Iyalah, jangan gelap-gelap. Terangin sedikit biar terang akal tuh. Gelap-gelap gini pun gelap pula nanti kau dengar. Pasti. Beli Masako dulu saya. Lanjut. Ini Bang Kris lanjut dengan yang Bang Blender, silakan. Aduh, beli Masako Bang Juma. Aduh, penih aku lihat. Yang tadi itu Tarutung pula di bawah-bawah. Kena mention Tarutung. Entah di mana. Cobalah. Kena mention di mana lah ada kitabnya ada no mention. Coba. Kan udah ngawur-ngawur kan. Ada di Bible no mention. Terlalu no mention dibahas. Iyalah. Yang kayak gitu-gitu pulanya.
Kau pun Chris gelap kali profilmu. Sengaja. Aduh, sengaja pula. Jangan kau gelap. Gelap nanti. Apa yang mau kau tanya? Enggak ada, cuma melanjutkan pembahasan tadinya tentang apa lupa. Melambai. Makanya Bang cuma mau cari masako. Apa yang mau kau tanya, Chris? Nggak ada yang mau tanya. Melanjutkan diskusi tadi aja nya, masalah tentang apa tadi itu ya? Oh, firman. Lagi cuma. Lanjut, Bang Blender. Firman lagi cedera. Firman. Aku si Firman. Kalian membahas si Firman. Tahu nggak TB yang terbaru ini? Udah berganti menjadi Sabda. Sabda telah menjadi manusia. Si Firman kadang-kadang kalau sudah diskusi sama kalian tentang ketuhanan, pasti urusan si Firman. Ditanya, Tuhan kalian satu apa tiga? Satu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nanti kalau sudah mentok, Firman dikait-kaitkan. Firman dikait-kaitkan. Chris, tahu nggak waktu Firman tuh? Firman tuh Tuhan atau perkataan, Chris? Firman itu perkataan. Sebagian Kristen mengatakan Tuhan. Gimana coba? Sebagian Kristen mengatakan Tuhan Firman. Jadi Tuhanmu nih, Yesus Tuhan. Ya memang kalau secara harafiah ya firman itu perkataan verbal gitu. Harafiah ya, main kali kata-kata harafiah. Yang pasti aja lah. Harafiah ya. Aduh. Ya kan, Yesus firman Tuhan. Firman itu kan bentuknya verbal kan? Verbal. Ini kapotik apa cemana? Bahasa apa sekarang itu nih? Kita bahasa agama bukan medis. Cemana pula verbal? Macam mau diperiksa jadi verbal. Enggak, sekarang cobalah yang pasti. Hukum terutama adalah mengesahkan Tuhan di kekristenan itu. Dengar kalian ya, syarat utama untuk menjadi pengikut Yesus adalah mengesahkan Tuhan, baru kasihilah Tuhanmu, baru kasihilah sama manusia. Itu syarat utama untuk menjadi pengikut Yesus. Kalau tidak kalian ikutin persyaratan utama itu, itulah yang dicampakkan oleh neraka itu. Itulah yang kata Yesus, enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Nah sekarang tahu nggak kok Chris arti Esa? Ehad satu. Tunggal. Ya. Nah pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya ataupun tunggal itu? Ya, sang Bapa. Sang Bapa. Bapak. Ya. Kok lemah sekali kalian jawabnya? Siapanya Tuhan sesat itu? Ya udah sang Bapa gitu. Sang Bapa, baik, bukan Yesus kan? Tergantung definisi Tuhan menurut abang. Macet. Enggak gini bang. Macet. Gini bang. Ya satu-satunya. Ada perbedaan definisi Tuhan menurut kami Kristen dengan di KBBI. Nah kalau yang dikatakan Yesus itu kan Tuhan, terus ada di belakangnya kan ada kata Allah. Nah kalau kata Tuhan dan Allah itu digabung, itu memang Esa. Di belakangnya kan kata Allah. Chris, coba aku tanya kalau Chris. Chris ini adalah anak satu-satunya dari bapak dan ibunya. Sebentar bang, suara aku mantu bang. Aku turun dulu bang sebentar. Kenapa turun? Mantul. Bukan kau yang mantul tadi, Jetsku tadi yang mantul. Daman. Udah. Oke. Aman udah. Oke, Chris. Ketika dikatakan orang, Chris ini anak satu-satunya dari bapak dan ibunya. Satu-satunya ya, berarti anak tunggal kan? Enggak bang, kita fokus aja ke perkataan Yesus itu, Tuhan Allah itu. Iya, tunggu dulu. Aku analogikan satu-satunya itu. Ketika dikatakan Chris ini adalah anak satu-satunya, anak tunggal dari bapak dan ibunya. Satu-satunya ya, nggak ada yang lain kan? Oke. Ada nggak penyebutan nama lain? Nggak ada kan? Oke, sekarang saya tanya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Tadi anak, sekarang Tuhan. Yang mana dulu? Enggak, Tuhanmu. Siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Enggak ada dikatakan Tuhan satu. Yang ada Tuhan Allah yang satu. Tadi kan dikatakan Esa. Esa itu kan satu-satunya, tunggal. Ya kan? Syarat utama untuk menjadi pengikut Yesus, mengesahkan Tuhan. Nah pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya dan tunggal itu? Tuhan Allah bang. Jangan lupa. Tuhan Allah. Oke, nggak apa-apa. Tuhan Allah. Berarti bukan Yesus kan?
Ya, bukan Yesus. Wah, mantap. Benar, bukan Yesus. Selesai. Ya soalnya ya, Bang, cara mudahnya gini memahami kekristenannya. Secara harafiah ya, secara logika dasar. Tuhan itu ada 3 di dalam kekristenan. Mati kita lagi. Ada 3 lagi kau sebut. Jangan lagi kau sebut 3-nya lagi. Udah gugur itu mengesahkan ini Tuhan. langsung secara dasarnya aja ya. Bukan penjelasan dogma. Secara harafiah itu 3. Karena memang personal 3-3-nya. Halo. Apa? Harafiah itu? Secara Halo Bang Blender. mana ya? Secara biasa-biasa lah gitu. Enggak ikut dogma, enggak ikut apa. Iya. Kalau tadi sudah kuiyakan. Kalau kau mengatakan, oh iya halo. Apa Jess? Gantian dulu sama Bang Juma tadi belum selesai Bang. Oh, kau kira-kira Bang Juma mau makan apa, ambil cari Masako? Kira-kira agak bisa buat ini kan? Oh, karena Bang Juma pusing tadi dengan pertanyaan saya ya. Jadi kalau memang Bang Blender, bisa nggak Bang Blender jawab pertanyaan saya tadi? Islam itu nggak pernah takut, semua kebenaran itu di Islam. Nggak usah kau tantang-tantang, nggak usah kau macam-macam. Kalau memang Bang Blender bisa jawab, kalau memang Bang Blender bisa jawab, ya udah. 10 pertanyaan kau kasih ya, 10 ya. Awas kalau nggak kau sampaikan 10 ya. Selesaikan 10 nih pertanyaan kau ya. Kau pikir aku takut ditanya? Jawabannya Bang. Islam nggak belum. Baru. Gini Bang, namanya kalau ini tanya gentle. dia pasti jawab pakai dogma gitu. Duh, siapa jawab pakai dogma? Ngarang-ngarang Glenn. Jesutuku itu siapa itu? Jesuku ini. Jangan framing dulu lah. Jadi berarti 10 pertanyaan Bang Blender itu gentle nanti, gentle itu oke. Ya. Kan saya tanyakan tadi sama Bang Juma kan. Cuman kan ada pusing gitu kan. Sama aku kau tanya, sekarang kau tanya sama aku dah. Kau berurusan sama aku. Iya, karena Bang Juma tadi ada pusing, jadi mungkin. Kau berurusan, enggak usah kau Bang Juma, kau berurusan sama aku. Apa yang mau kau tanya? 10 kasih pertanyaan kau cepat. Ini maling ayam kena. Ini maling ayam kenapa naik lagi sih? Gini Bang pusing. Pengamanu iya. Kan masuk Islam mengimani Allah itu satu-satunya. Nah itu kan itu udah ulang-ulang. Allah itu kan. Lebih sama keris saja. Berarti udah pertanyaan yang lain. Ya. Cuy aja lah, sama keris aja lah. Orang dia pengamanu. Paluk aja yang jumai. Anak suntul. Ngantuk Bang Andi. Islam itu nggak pernah takut untuk ditanya, nggak pernah takut. Seandainya komal-komal Kristen itu sportif dalam hal menaikkan kami, nggak mute, nggak kami menyerang komal Kristen itu, kami menyerang. Tapi karena takut di mute, nggak ada, kebenaran itu milik Islam, jadi nggak pernah takut kami. Kalau ada sebuah datanya. Ya. Penjelasan tentang Tuhan tadi ya. Nah, secara harafiah atau literal, ya Tuhan itu di kekristenan ada 3. Ada 3 tempat kami mengabdi gitu. Kepada siapa kami mengabdi 100%. Jadi nggak muluk-muluk. Tuhan 1 tapi 3. Nggak usah dengarkan itu Bang. Kalau memang 3 di situ ada personal, ya udah 3 gitu. Tadi kan satu-satunya, kenapa kok katakan 3? Oh itu Tuhan Allah. Jadi Tuhan itu Bang, gini Bang. Tuhan itu kan maksudnya di dalam Kristenan itu kepada siapa kita mengabdikan diri 100% sepenuhnya gitu, mutlak. Nah ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Nah itu ada 3. Itu Tuhan semua itu? Iya. 3 Tuhanmu? Ya secara astaga 3 Bang. Tuhan itu 3 dalam kekristenan. 3 Tuhannya. Iya. Jadi di antara 3 ini siapa yang kau sembah? Backingannya itu. Hah? Siapa yang kau sembah? Backingan. Ya berhubung karena yang paling apa ya Sang Bapa yang paling utamanya. Di gereja itu kan contohnya aku HKBP. Ya di gereja itu nyembah Bapa gitu. Aduh, makanya berarti gugur ya hukum terutama itu ya, gugur ya. Sudah gugur. Nggak ada yang gugur Bang. Nggak ada yang gugur. Ya, nggak ada yang gugur. Ya, mengesahkan Tuhan, sedangkan Tuhan bukan 3. Cumananya ini? Yesus mengatakan. Nggak ada yang bertiga Bang. Nggak ada yang bertiga. Tadi kata 3 jelasin Bang. Dengar Bang. Kan kata Yesus Bang, hukum yang terutama Tuhan Allah, Esa 1. Ya benar gitu. Memang Tuhan Allah itu memang 1. Silakan jelasin, kami
pengen ngibul yang model baru. Silakan. Niat menjelaskan ininya juga kabur. Oke. Jadi nggak ada ya Tuhan bilang 3. Tuhan itu satu esa tapi Tritunggal dia. Atur tombol mute-nya supaya muncul gimana ini? Gak ada satu tapi Tritunggal. Aduh, Gini ya komunitas muslim gini ya. Semua pun gini komunitasnya. Aduh. Bilang yang benar Gini Bang. tahunya. Bilang sebenarnya Tuhan kami itu 3, tapi kami anggap 1. Bilang gitu. Iya, Jangan 1. 3 pribadi. Gimana? Anda ngerti pribadi nggak? Tahu Bang. Gini Bang. Pribadi Iya, itu Pak, apa? Oke, saya fokus ke Bang Suma ya. Kamu kan manusia, punya roh, punya tubuh, punya jiwa. Ya, kamu 3 dalam 1. Satunya kayak kamu sendiri. Ketika Yesus jadi manusia ada berapa Yesus di situ? Sabar Bang. Loh, tunggu. Sabar. Ketika Yesus jadi manusia ada berapa pada diri Yesus? Sabar, saya fokus ke Allah dulu. Kita fokus ke Allah lah. Enggak. Pada saat Tuhanmu Yesus itu manusia ada berapa yang ada dalam dirinya? Bentar, kita fokus ke Allah dulu. Kita kelihatan ke Allah Ada 3 dulu. kan? Roh, jiwa, raga. Ada 3. Bapak dan Roh Kudus berarti ada 5. Mohon maaf Bang, aku sedikit masukan Bang. Ya itu kan pendapatmu tadi, terserah. Kok gimana jadi pendapat saya? Tadi manusia Bang Suma itu ada 3. Berarti Yesus dalam dirinya juga ada 3. Berarti Bapak kemana? Bapak di mana? Ya saya jelasin dulu kan, kamu simpulkannya sendiri. Bapak dan Roh Kudusnya kemana? Bang, ini pembahasan dogma, ini pembahasan master. Iya, nggak bisa kebawa ke sini. Itu dogma pembodohan di tempatmu, jangan kebawa ke sini. Di dalam kitabmu, saudara, dalam kitabmu 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? 3. Jangan kotori mulutmu dengan mengaku Tuhan Kristen itu 1. Tuhan Kristen itu bukan 3. Kristen punya Tuhan itu banyak sekali. Coba Anda baca di dalam Wahyu 5 nomor 7. Ada berapa roh Tuhanmu di situ? Ada berapa roh Tuhan di situ? Ada 7. Udah. Jangan kau bawa ke sini itu. Itu dogma kalian itu bawa ke sini, jangan memalukan. Kristen itu Tuhannya bukan 1. Kristen itu Tuhannya ramai. Ngomong sampai gini Bang, kalau kita pembahasan dogma Tritunggal 1 tetapi 3 itu memang secara konsep akal itu nggak masuk akal sama sekali. Nah, itu dong. Jadi kau jangan memaksakan diri untuk mendoktrin kita di sini. Tuhan kami 1, tetapi 3 Gini Bang, ada jangan. datanya loh. Ada datanya ini. Jangan kau bawa. Mana datanya? Coba. Oke, kamu konsep yang mengatakan Allah Tritunggal, kamu buka Matius 28 ayat 13. Oke. Itu dibaptis dalam 3 nama itu, nggak ada di. Iya. Nah. Iya, kau pahami lah ayatnya itu. 3 atau 1 di situ? 3 atau 1? Kau pahami dulu itu. Kau guru 3 atau 1? Oke, kau paham, kau baca dulu itu. Saya paham, makanya saya bertanya kepadamu. 3 atau 1 di situ? 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. 3. Terus kenapa kau katakan 1? 1 pribadi, 1 Tuhan, 3 pribadi. Apa pula, nggak bisa kau memaksakan sesuatu yang 3 jadi 1. Jangan. Itu kau bawa ke gereja aja. Sama juga kayak kamu kan. Cuma kan 1, jiwanya, raganya. Berarti ketika rohnya, Paulus kan 3. Ketika Yesus jadi manusia sudah 3 kan? Nah, mulai nggak bisa, nggak lolos. Mulai nipu nggak bisa. Lolos. Mau nipu nggak bisa, sulit. Cuman gak enak diskusinya gitu. Loh, kamu ingin membodohi kita tapi saya nggak bisa. Ngantuk dia. Karena terpaksa itu. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan ada berapa yang esa di situ?
Nah ini banyak orang Kristen ketika Yesus menjadi manusia, rohnya 3 gitu. Pribadinya 3 gitu. Enggak, di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 ada berapa yang esa di situ? Karena Allah itu esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia itu. Ada berapa yang esa di situ? Oke, gini Bang, katamu kan. Ada berapa yang esa di situ? Ada berapa? Sabar, gini Bang, katamu tadi kan Yesus ada 3, katamu kan? Memang Tuhanmu 3. Oke, ketika Yesus kamu bilang 3, itu ketika dia menjadi manusia, nggak mungkin dia nggak pakai roh gitu kan? Nah, berarti sudah 3 kan dalam dirinya? Sabar. Karena sebagai kodrat manusia pasti harus ada dia sudah 3 kan? gitu. Dia sudah 3 dalam dirinya. Bukan berarti 3. Lalu astagfirullahaladzim. Cuma dia harus menjalankan gitu kan? Kodrat sekarang ketika Yesus itu, ketika Yesus itu menjadi manusia, Bapak di mana? Nggak akan berujung ini. Ya di atas lah. Di atas. Gitu. Lalu yang 3 di Yesus apa? Katanya manusia itu ada 3. Roh. Itu pelengkap. Sabar Bang. Itu pelengkap sebagai kodratnya waktu dia menjadi manusia. Iya. Berarti ada rohnya kan? Ada rohnya. Ada rohnya Yesus. Iya. Roh Kudus mana? Ya beda. Berarti sudah ada 2 roh. Ya kan? Bukan 2 Bang. Rohnya Yesus dan Roh Kudus katanya beda tadi. Gimana sih? Itu sebagai kodrat, itu sebagai pelengkap kodrat manusia. Bagaimana ceritanya? Anda ngomong apa ini? Kamu yang nyimpulkan gitu kan? Kamu pahami gitu. Ketika dia menjadi manusia, tentunya ada roh pelengkap. Ada gitu, rohnya. Sebagai kodratnya manusia. Ada rohnya. Roh manusia. Roh Kudus, roh manusia atau bukan? Roh Kudus dia itu roh bagian dari Allah. Nah, berarti sudah 2 roh. Bapak roh atau tidak? Waduh, beda. Waduh. Kok ya beda? Makanya saya katakan Tuhan enggak satu. Lucu ente ini. Yesus punya roh. Burung merpati punya roh. Bapak punya roh. Ada berapa roh? Kok tembus ke burung merpati, Bang? Lah, jadi Roh Kudus itu apa rupanya? Oke, burung merpati ketika turun ke Yesus gitu kan, iya, makanya Roh Kudus itu 100% burung merpati, 100% Tuhan. Berarti menurutmu burung merpati itu punya roh lagi gitu? Lah iya, terus kalau nggak punya roh bisa hidup burung merpati itu? Iya, sekarap mula gitu kan? Iya, lucu itu kan gimana ya? Merpati itu Bang, dia itu sebagai jelmaan gitu Bang. Roh Kudus itu roh atau bukan? Iya, roh yang suci gitu lah. Ada di dalam diri Yesus roh juga kan? Dalam diri Yesus? Iya, ada nggak roh di dalam? Iya, roh sebagai pelengkap. Sekarang ada berapa roh? Sekarang ada berapa roh? 2. Enggak 2, beda. Gimana ya? Konteks rohnya itu beda gitu. Iya, ya justru karena beda itu makanya 2 kucluk. Lucu ente. Gini bro, itu konteksnya beda, kuasanya tuh beda gitu. Iya, justru karena beda makanya 2. Lucu ente ini. Ya kamu menyimpulkan aja lah gitu kan, terserah. Lo kau yang menyimpulkan, saya yang menguraikan. Rohnya Yesus beda dengan roh merpati, burung merpati beda. Berarti ada 2 roh. Nah, Bapak itu, gimana? Rohnya Bapak Yesus gimana? sebagai pelengkap saat dia menjadi kodrat manusia gitu. Karena dia itu pelengkap, maka apapun bahasa yang kau nisbahkan kepada Yesus, tetap aja rohnya Yesus dan burung merpati berbeda. Kenapa Anda sakitnya kok parah kali sudah gitu ngotot? Yesus rohnya beda, burung merpati rohnya beda. Bapak beda nggak rohnya? Dia itu nggak berwujud Bang, sebetulnya roh. Berarti dia roh. Ya. Berarti ada berapa roh? Tetap 1 sih. Makanya. Ya kalau gimana ya? Kalau kamu menyimpulkan itu ya terserah gitu kan. Iya, justru saya yang mengatakan kalau kau menyimpulkan sesuatu yang 3 itu 1, ya terserahmu. Jadilah Kristen. Kekal di sana di neraka tuh. Udah jelas-jelas 3 dibilangnya 1. Inilah pembohong yang paling keras ini. Pembohong yang paling nyata. 3 dibilang 1. Oke, menurutmu apa ya? Rohnya kami tuh banyak gitu kan? Roh penguasa kami banyak. Oke, boleh terserah gitu kan? Oke. Kenapa sekarang gimana kalau kita bahas kenapa lagi?
Lawan arah lagi. Makanya ada ketahuan rapor Yesus, pendeta bilang rapornya nilainya rendah, matematika nilai 4. Karena Yesus menghitung 5 tambah 2, 12 jawabannya. Coba bayangkan. Itu sama kayak kalian. Oke bang, tadi kan sudah bahas Yesus. Gimana sekarang kalau bahas Nabi Muhammad? Saya sendiri antara kalian semua. Apa yang kamu tahu tentang Nabi kami? Oke bang, saya mau nanya ya bang ya. Iya enggak, saya tanya dulu. Apa yang kamu tahu tentang Nabi kami? Ya dia kan suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Iya, betul. Terus? Oke. Sampai-sampai Kristen juga menjadikan beliau suri tauladan. Wih, enggak ada itu bang. Oke, saya buktikan. Sabar bang. Saya buktikan kalau Kristen itu ikuti ajaran Nabi Muhammad. Saya buktikan. Sekarang dari mana kau dapatkan penyebutan Alkitab? Dari Paulus atau dari Nabi Muhammad? Jangan offendik dong, biar disuruhnya. Saya kan mengatakan saking mulianya sampai orang Kristen pun ikut-ikutan meneladani beliau. Pertanyaan saya untuk buktikan itu. Dari mana kamu mendapatkan kata Alkitab? Dari mulutnya Paulus atau dari mulutnya Nabi Muhammad? Sabar bang, kan saya tadi yang mau nanya bang. Sebentar, kita lanjut lagi. Saya kan mau nanya, tersabar. Saya kan tadi mau bahas Nabi Muhammad bang. Macet. Enggak macet bang, berani enggak saya bahas Nabi Muhammad sekarang. Sekarang saya tanya samamu, dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Dari Nabi Muhammad atau dari Paulus? Enggak, sekarang kan yang tadi. Gini bang, oke bang, saya jawab. Oke saya jawab. Masalah generasi. Oke bang, saya jawab ya. Ya silakan. Masalah, kalau bahas Alkitab dalam segi Islam ya, itu segi Islam kan di abad ke-7 gitu. Dari mana kamu ambil kata Alkitab? Dari lisannya nabiku atau dari lisannya nabimu Paulus? Seharusnya malah kami yang kalian yang nyolong gitu kan. Soalnya kan agama bungsu makanya gitu. Saya tanya, makanya saya tanya Kalian abad ke-7 dari mana? Bang, dari mana? Sadar bang. Dari mana kau ambil kata Alkitab Dari mana? Gini bang, tadi si Anu Timur ini kan mau nanya sampean. Kenapa Kau jawab dulu itu pertanyaan. Kau jawab dulu. Sebelum kau membahas nabiku, kau harus tahu dulu kapasitasmu itu apa membahas beliau. Ya, mau ditanya balik gimana? Lah ya jelas dong. Jelas dong. Kan saya mengatakan saking hebatnya nabiku sampai orang kafir laknatullah kayak kalian saja itu mengambil ajaran beliau sebagai tameng untuk menutupi kekafiran kalian. Paham sampai sini? Abang kan mau ditanya sama Martin Timur itu, kenapa abang harus membalik? Saya harus menguji keilmuannya sebelum masuk membahas tentang Islam. Kok nggak bisa? Kok kamu yang mengambil standar? Pertanyaan saya sederhana. Dari mana ente mengambil kata Alkitab? Dari Nabi Muhammad atau dari Nabi Paulus? Jawab. Jawab dulu. Uji coba dulu nih. Jangan matikan mic dong. Uji coba dulu kapasitas ente mampu ndak? Pantas ndak membahas nabiku? Jawab dulu pertanyaan saya. Saya bisa menyimpulkan di sini seorang Nabi Muhammad yang kalian bilang suri tauladan, saya akan anggap dia suri cabul, bang. Saya bisa buktikan dengan data. Mau kita buktikan? Iya, silakan. Oke, dia bukan suri tauladan bagi saya, dia suri cabul. Oke, saya buktikan. Sama seperti saya. Paulus juga itu iblis bagi saya, iblis. Saya akan buktikan. Saya juga akan buktikan bahwa Paulus itu iblis. Oke. Saya akan buktikan. Nah, coba jangan ditutup mic-nya. Silakan kamu buktikan Nabi Muhammad itu cabul sesuai dengan saya buktikan ya. Ya. Seorang Nabi Muhammad itu suri cabul, bukan suri tauladan. Oke. Silakan buka hadis kitab Sahih Muslim. Nggak bisa. Kamu yang harus buka. Kamu yang harus buka. Kau yang ingin membuktikan. Kenapa saya yang buktikan? Ente yang harus buktikan, bukan saya. Silakan. Di kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj nomor 2637 di situ sedang membahas persusuan orang dewasa, yang dimana orang dewasa ini bukan suaminya dari si ibu yang memilih payudara ini. Nah, coba kau tunjukkan dalilnya. Oke, saya baca ya.
Iya, silakan. Sesungguhnya Salim telah tumbuh dewasa dan berpikir layaknya orang yang sudah dewasa. Akan tetapi dia masih bebas masuk menemui kami. Sesungguhnya saya khawatir dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Sehingga dia akan menjadi mahram. Oke, Bang. Coba kau tunjukkan, sabar, Bang. Sabar dulu. Coba kau tunjukkan kepada saya kata susui di situ dalam original teksnya apa? Silakan, saya tunggu. Sabar, Bang. Ya, silakan kau tunjukkan original teksnya kata susuilah dia di situ mana? Silakan. Saya tunggu. Kamu cari apa itu, buka hadisnya itu. Kenapa justru saya? Kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kan ente yang mau membuktikan, bukan saya. Anda yang buktikan kepada saya. Tunjukkan kepada saya bahwa ada kata susui lah di situ. Oh, berarti kamu nggak pernah baca hadis itu ya? Saya mau membuktikan darimu. Silakan tunjukkan ke saya. Kamu jawab dulu, susui tunjukkan kepada saya original teksnya. Silakan. Silakan. Kok alasan doang nih? Alasan doang nggak bisa jawab. Saya mau bukti. Kan kau mengatakan fitnahanmu tadi. Kau ingin mengatakan Nabi Muhammad kami itu adalah cabul. Kau harus memang buktikan. Cabul, dia suruh orang menyusui buktikan kepada saya. Buktikan kepada saya. Kau jawab sudah itu udah jelas, saya nggak ngarang-ngarang. Buktikan kepada saya. Karena mana bukti? Sesuai data. Kamu lihat. Buktikan sama saya dalilnya mana? Buktikan. Seluruh muslim sini silakan lihat yang saya bacakan tadi. Silakan kau buktikan kepada kami di sini. Silakan. Ada itu, susuilah dia. Silakan kamu cari. Tidak ada kata susui, itu bahasamu. Itu bahasamu. Ada, bro. Silakan. Silakan kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Original teksnya kau tunjukkan. Tunjukkan. Kamu tahu baca nggak? Kau tunjukkan original teksnya. Oke. Arabnya itu. Oke. Gini ya, gara-gara kalian fokus ke Arabnya doang, akhirnya terjemahan kalian nggak tahu. Silakan kau tunjukkan original teksnya. Silakan kau tunjukkan original teksnya. Nabi yang cabul, kalian kan tauladan. Dengar. Anak asuh, dengarkan. Dengarkan anak anjing, dengarkan sama saya. Anak asuh, dengarkan saya anak asuh. Sumber kami itu bahasa Arab. Jadi ketika Anda ingin membahas agama Islam, Anda katakan valid, tunjukkan original teks kitab kami. Anak lonte, anak biadab, anak haram. Mana? Tunjukkan. Di situ kalau Anda tahu Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada orang tersebut, bukan berarti disuruh kemudian menyentuh bibirnya laki-laki ini kepada putingnya wanita tersebut, enggak. Tetapi menyimpan di wadah lalu kemudian meminumkan kepada laki-laki tersebut. Sama seperti engkau. Apa yang membuat engkau besar? Karena engkau minum susu sapi, engkau minum susu kambing. Apakah berarti engkau netek ke sapi? Monyet? Woi, Bahlul, apakah ketika kau dikatakan minum susu sapi, kau susu langsung di putingnya babi? Anak haram jeda, penyembah setan. Biar dia dengar di bawah. Ketika kemudian hadits ini diurai, wanita tersebut menyimpan wadah, habis itu diminum. Bukan orang itu nete. Kenapa? Kaidah di Islam jelas sekali. La taqrabuz zina. Tidak boleh kau mendekati zina. Apa mendekati zina itu? Melihat aurat wanita yang bukan mahram. Apakah itu dibolehkan? Haram, tidak boleh. Berarti bagaimana kaidah hadits itu? Kaidahnya air ASI disimpan di wadah untuk diminum oleh Salim. Itu. Jadi jangan kau menghujat dengan terjemahan itu. Islam itu enggak sehina itu yang kau pikirkan seperti agamamu. Di agamamu jelas-jelas nih Tuhan turun ke bumi, habis itu isap puting wanita dewasa. Betul nggak? Betul nggak? Betul itu. Muka 11:27. Betul. Berbahagialah tete yang engkau isap. Itu siapa itu? Yang isap tete? Tuhan. Nah, barangkali kalau hanya mau hujat-hujatan kayak gitu, kecil. Bibelmu pasang badan kalau hanya menghujat kayak gitu.
Tuhanmu turun ke bumi, isap puting. Ngapain dia isap puting? Ngapain? Untuk dewasa. Kan dia Tuhan. Ngapain dia harus jadi bayi dulu? Kan bisa dia turun langsung dewasa. Turun dari langit. Langsung turun dewasa. Kenapa dia harus isap puting? Iseng kali. Ini kurang ajar orang ini ya. Tolong berhentilah menghujat kayak gitu ya. Kamu tidak akan pernah bisa meloloskan agamamu masuk ke Indonesia kalau kamu tidak menggunakan istilah-istilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tanya samamu. Alkitab dari Nabi Muhammad. Injil dari Nabi Muhammad. Roh Kudus dari Nabi Muhammad. Imam dari Nabi Muhammad. Iman dari Nabi Muhammad. Malaikat dari Nabi Muhammad. Maut dari Nabi Muhammad. Nabi dari Nabi Muhammad. Rasul dari Nabi Muhammad. Kitab dari Nabi Muhammad. Apalagi? Allah, salib. Allah, salib, Rasul, mujizat, semua dari Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kau akan menyebut Tuhanmu dengan sebutan apa? Dewa, Theos. Jadi jangan menghina saudara. Diskusi aja yang baik. Disuruh kau membawa kemudian original teksnya mana, kata susuilah situ. Apa maksudnya kata susu itu? Artinya apa? Diperintahkan untuk memberikan minum, yaitu air ASI yang ada pada wanita dewasa tersebut. Tapi bukan dengan cara seperti film-film bokep yang pelakunya kalian, seagama dengan kalian, bukan. Pakai otak dong. Ya. Kalau mau diskusi tapi nggak ada kapasitas ilmu, jangan. Memalukan kalian itu, memalukan Kristen yang lain. Saya, Bung, kalau saya berdiskusi dengan kalian, pendekatan apa yang saya pakai? Kalian semua jadi saksi kan? Islam, Kristen, pendekatan yang saya pakai adalah original teks. Saya tidak berani mengambil sebuah kesimpulan, ngotot pada suatu kesimpulan hanya modal terjemah. Jangan sampai terjemahannya keliru. Atau jangan sampai pendalaman tafsirnya tidak sama dengan tafsirku. Jadi apa yang saya lakukan? Pendekatan exegomai. Itu yang saya lakukan. Saya masuk ke dalam ranah bahasa original teksnya. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kalian. Kalau kalian kebalik, kalian diminta tolong tunjukkan original teksnya, apa yang kalian lakukan? Kalian kan cuma tahu terjemahan, kalian tidak mengerti original teksnya, makanya kalian disesatkan. Kan bahlul. Justru karena kami paham original teks, maka kami tidak sesat. Kebaliknya, kalian hanya disuapin terjemah, kalian buta tentang original teks, makanya kalian gampang disesatkan. Jangan kayak gitu, saudara, jangan. Kebencianmu jangan kau lampiaskan di komal-komal seperti ini. Karena komal yang kayak gini itu komal yang mengedukasi. Ya, jangan kau pancing kemarahan umat Islam. Kami menjelaskan tentang Kristenan. Kenapa? Karena kitab kalian adalah musuh kalian. Anda membahas hadits, Anda harus ngerti asbabul wurud. Anda harus ngerti kemudian tafsir. Anda harus mengerti kemudian sanad, isnad, perawi, dan seterusnya. Anda harus lulus di situ, baru mengambil kesimpulan tentang hadits. Nah, kalau Bible, apa yang saya harus kuasai? Apa yang Bang Suma harus kuasai untuk supaya paham Bible sama seperti kalian? Apa? Ilmu apa namanya? Exegesis. Apa itu? Tafsir kan? Dasar tafsirnya apa? Dasar tafsirnya apa? Kalau Islam dasar tafsirnya bahasa Arab, nahwu Arab, balaga, i'rab, hadits, fikih, dan seterusnya. Itu dasar-dasarnya yang harus dikuasai untuk kemudian memahami ilmu tafsir. Nah, kalau di Kristen, dasar memahami tafsir apa? Disiplin ilmunya apa? Ada? Enggak ada. Siapapun bisa menafsirkan. Kenapa? Karena tidak ada standarisasi disiplin ilmu yang harus dikuasai sebagai dasar pijakan untuk mengentaskan sebuah penafsiran terhadap dalih yang ada di dalam Bible. Ayo, hadirkan seorang sarjana teologi di sini. Apa yang harus dikuasai seseorang untuk bisa mentafsirkan Bible? Ilmu apa namanya? Ilmu apa? Ilmu apa? Gak ada itu.
Anda berani membawa sebuah hadits, tapi Anda nggak ngerti. Itu sama halnya anak TK baca buku sampul kedokteran, buku kedokteran, lalu buka praktek. Yang percaya intip hanya pasien gila semua. Gak boleh Anda membuka sebuah praktek kalau Anda bukan ahli. Sedangkan saya membawa Bible, standarisasi pengetahuan saudara lebih tinggi Bang Suma daripada kalian. Kenapa? Kalian hanya dogma, doktrin. Karena kalian lahir jadi Kristen, kalian ikut-ikutan orang tua ke gereja. Tapi kalian jadi Kristen bukan karena proses berpikir kan? Sedangkan Bang Suma pingin jadi Kristen dengan cara mempelajari Bible, dengan proses berpikir. Tapi tidak pernah bisa sampai. Kenapa? Karena Bible itu yang menghalangi saya untuk jangan menjadi Kristen. Kok bisa kayak gitu? Karena saya belajar, saya mengkaji. Sedangkan kalian menjadi Kristen enggak? Lahir jadi Kristen. Habis itu belajar enggak untuk mendalami Bible? Enggak. Untuk apa? Lawang tugasnya hanya nyanyi-nyanyi. Kalau di kami enggak. Sholat subuh, sholat malam, tengah malam, sholat asar. Kami harus kaji ini ada apa ini? Kok kita harus rutin minimal 5 kali sehari ini? Apa yang mendasari? Apa ilmunya? Apa dasar pijakannya? Kami kaji. Oh, ternyata ini dasarnya. Maka kami lakukan dengan cara ikhlas. Berat tapi ringan. Kenapa? Karena kami ikhlas. Lah kalian tidak dituntut ikhlas. Kenapa orang pergi nyanyi aja kok? Apanya yang mau ikhlas? Siapa yang terpaksa dengan nyanyi-nyanyi itu? Nggak ada. Sekali seminggu pun. Ada nggak yang haram? Ada nggak menjadi perintah wajib? Nggak ada. Ada nggak yang wajib di Kristen? Nggak ada. Jadi siapapun boleh, siapapun datang situ nyanyi, cuma sekedar nyanyi-nyanyi kok. Anakku sayang. Siapa yang tidak mau nyanyi? Hati menjadi lega, pikiran menjadi sejuk, utang terlupakan. Kan cuma nyanyi-nyanyi doang. Tapi apakah itu wajib? Enggak. Enggak ada hukumnya wajib. Jadi apakah penting untuk belajar? Enggak. Ngapain? Pendeta mengatakan, mari kita bernyanyi. Bernyanyi, salto sana, salto sini, udah selesai. Bubar, bayar perpuluhan. Itu aja kan? Tapi kalau di Islam, perintahnya zakat, puasa, haji, harus diilmui dulu. Jadi orang berislam itu karena ilmu. Sedangkan kalian menjadi Kristen bukan karena ilmu. Justru karena menjauh dari ilmu, maka menjadi Kristen. Kalau Anda berilmu, Anda akan tinggalkan agama Kristen itu. Saya pastikan. Kalau Anda berilmu, mengkaji isi Bible, saya pastikan Anda akan meninggalkan kekristenan. Kenapa? Antara akal dan kekristenan itu tolak menolak. Gak bisa disatukan. Berbeda dengan Islam. Semakin orang berakal, semakin pas di Islam. Kenapa? Seluruh unsur yang ada di dalam keislaman, itu dasar pijakannya wajib bersandar kepada akal. Kalau kalian wajib meninggalkan akal. Bagaimana mungkin Anda beriman dengan akal, Tuhan Anda nete? Nggak mungkin kan? Mustahile. Mustahile. Maka apa yang Anda katakan? Oh, dia nete karena dia manusia. Ah, lepas sudah. Konsep keagamaan, keyakinan yang benar udah lepas di situ. Karena agama itu mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan ketidakbenaran, tapi dipaksakan menjadi benar. Pencipta langit dan bumi turun ke bumi nete sama manusia ciptaannya. Benar nggak? Bisa nggak diterima akal? Nggak bisa. Maka kalau kalian menggunakan akal, maka tidak mungkin kalian bertahan di agama Kristen itu. Makanya Barat itu tinggal nama Kristen aja. Tapi mereka sudah tak menjalankan. Gereja-gereja sepi. Pada saat malam Natal, gereja itu bukan kemudian mereka melakukan sebagaimana orang-orang Yahudi. Enggak. Mereka jadikan malam Natal itu sebagai malam memuaskan diri mereka. Di Barat, ada nggak kalian temukan kegiatan rohani yang begitu dahsyat seperti ini? Enggak. Cuma di Indonesia sok cantik, sok paten. Kenapa? Karena orang Islam ndak usil. Kalian ingin jati diri, kalian ingin memperlihatkan ke kami dengan berpura-pura mengambil istilah-istilah Al-Quran. Tapi kalau di Barat sepi, mana ada misionaris di Barat? Gak ada. Karena orang Barat lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya mantik, yang sifatnya kemudian logikanya kena, yang sifatnya kemudian masuk akal, yang terkait dengan sains, logika. Sedangkan agamanya tidak masuk akal, bertentangan dengan akalnya. Makanya mereka menjauh. Mereka mayoritas, tapi mereka minim untuk beribadah.
Cuman di Indonesia ini aja yang sosok cantik. Kenapa? Kalau barang dari luar, sandal jepit pun jadi cantik. Produk Indonesia harganya kemudian 500.000, tapi kulit asli. Dari luar bekas. Orang sudah kena kurat, orang sudah kena panu yang pakai sandal tadi. Dijual, masuk ke Indonesia. Karena barang dari barat, meskipun dia sandal jepit, bekas orang panuan, bekas orang yang kena penyakit kusta dan seterusnya. Harganya 5 juta, kalian pun beli. Kenapa? Demi gengsi. Kan agamanya dari barat, wah keren. Padahal di barat sendiri udah nggak dipakai, sama seperti barang bekas. Mana ada lagi di barat orang antusias di gereja? Mana ada? Gak ada. Di gereja itu kosong. Di sana tuh kosong, gereja-gereja itu pada dijual. Jadi diskotik, jadi bar, jadi masjid. Gak ada lagi. Cuman di Indonesia ini sok paten, sok cantik kalian. Karena kenapa? Kalian berpikir, wah di sini kita bisa berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena umat Islam tidak perhatian untuk anak-anaknya agar tidak dimurtadkan. Itu dulu tapi sekarang susah. Sudah lahir Bang Suma dan Bang Suma yang lain. Sudah ada blender dan blender yang lain. Gak bisa lagi kayak dulu. Sulit. Begitu saudara-saudara. Jadi kalian di Indonesia sok cantik. Wah mari kita diselamatkan. Siapa sok cantik Juma? Nenekmu kiper. Di barat agamamu itu sudah tinggalkan. Tinggal nama. Di barat itu tinggal nama. Usang. Patikan sana. Bukan tempat orang-orang yang ini lagi. Enggak. Dipatikan itu seluruh kemaksiatan boleh di sana. Gak ada lagi itu. Udah ditinggal itu. Ya. Jadi kalian jangan sok paten. Di Indonesia pun kalian tidak bebas lagi. Nggak kayak dulu. Sebelum ada TikTok kalian bebas memperhatikan orang dan sebagainya. Gak bisa lagi. 350 tahun agama kalian disebarkan melalui penjajahan. Minim orang Indonesia mau menerima itu. Kenapa? Irasional, nggak masuk akal, tidak masuk akal, nggak masuk dalam logika manusia. Tidak cocok agamamu itu untuk manusia. Jangan panjang kali narasimu. Tidak cocok agamamu itu untuk manusia. Tidak cocok. Tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaan.